Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya Leo Elim, founder gaptekbisaprofit.com. Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 Maret 2021, saya akan menganalisa saham ISG beserta beberapa emiten. Bagi mereka yang kepengen request, Anda bisa ketik di kolom komentar yang akan saya ulas di video selanjutnya. Oke, kita langsung aja yuk hari ini. Hari ini saya melihat ISG sangat berpotensi menguat. Dan kita akan lihat ini ya. Kita lihat di ISG dengan kode composite untuk di AMI Broker. Nah, kita bisa lihat ya. Nah, ini ada perkembangan baik, dibuka di atas. Dan sekarang mengarah naik di 6.297. Ini ada kabar baik. Sebenarnya sudah terlihat dari kemarin. Kemarin sempat turun di bawah dan diakhiri ditutup di atas. Ini menandakan bahwa sinyalemen uptrendnya masih terasa kuat di ISG ini. Sehingga hari ini didominasi faktor positif yang terjadi di ISG, Bapak Ibu. Nah, semoga hari ini bisa menembus di level resistance 6292, 6292. Sehingga indikator ATR-nya menjadi hijau dan dia muncul panah hijau. Nah, kalau sudah muncul panah hijau, maka bisa dipastikan 8-90% maka ISG akan melanjutkan uptrend ya, Bapak Ibu. Ya, semoga hari ini ada bertanda baik, dia tutup di 6.293 ke atas, Bapak Ibu. Ya, tapi saya melihatnya ini akan terjadi karena indikator HUL-EMA-nya juga udah berwarna biru, Anda bisa lihat. Dan arah daripada persen band-nya juga ngarahnya naik. Sehingga mendorong ISG ini untuk melanjutkan bullish-nya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat juga masa depan daripada ISG. Ini juga bagus. Anda bisa lihat, ya ini HUL-nya biru. Dan ini persen band-nya juga mengarah direction-nya naik. Ini mendorong ISG masih terus naik menguat, Bapak Ibu. Walaupun ATR-nya menyatakan turun, tapi ATR ini agak sedikit lagging. Sehingga saya masih percaya ini akan naik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan monthly bulanan? Bulanannya juga bagus banget. Karena Anda bisa lihat ya, HUL-EMA-nya udah biru. Dan ini ada panah biru, ada panah hijau, ATR-nya uptrend, terus closing di atas persen band. Dan ini menyatakan semua indikator saya menyatakan uptrend, Bapak Ibu. Nah, ini juga closing di atas, ini uptrend. Nah, semoga jangka panjangnya juga terlihat bahwa ISG akan naik, Bapak Ibu. Oke, kita akan melihat yang lain ya. Dari sektor perbankan ini kita akan lihat sekali lagi BBCA dengan powerfulnya hari ini dihajar naik ke atas dan resisten ATR ini ditembus. Anda bisa lihat sehingga muncul garis hijau dan panah hijau. Dan ini bertepatan dengan HUL-EMA-nya biru, ada panah biru dan semoga ini closing di atas 34.700 sehingga BBCA confirm semua indikatornya menyatakan uptrend dan Anda boleh koleksi. Berarti abis ini dia akan melanjutkan ke 37.000. Dia akan mengarah ke resistance sebelumnya yaitu di 36.800. Ini target-target profit yang akan ditempuh, Bapak Ibu. Nah, kita lihat lagi aja. Yang penting hari ini kalau dia closing di atas, Anda boleh koleksi, Bapak Ibu, BBCA. Oke, bagaimana dengan bank yang lain? BBNI belum ada uptrend, ini masih downtrend. BBRI ini juga ada sinyalemen baik bahwa dia HUL-EMA-nya naik. Memang sebelumnya juga sudah uptrend. Cuma dalam 5 hari ini candlenya bearish. Tapi yang paling penting tidak pernah lebih di bawah 4.599 yaitu lowers daripada candle hijau ini tanggal 19 Februari, Bapak Ibu.
Jadi tetap masih optimis naik untuk BBRI Bapak Ibu. Bagaimana dengan Friend? Friend Bapak Ibu, Anda bisa lihat sendiri naik luar biasa 5 hari bullish. Dan kita sudah tahu bahwa ini naik dari nih tanggal 23 Februari ini yang candle hijau ini. Kenapa saya bilang saya sudah tahu bahwa ini akan bullish atau uptrend? Karena Anda bisa lihat hul EMA-nya sudah biru, ada panah biru, panah hijau, ya, dan closing di atas persen band. Anda bisa lihat, ya, permasalahannya naik kenceng atau naik pelan, tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Cuman yang saya tahu dia confirm uptrend Bapak Ibu. Sehingga Anda bisa lihat ya, naiknya ternyata sentimennya baik banget sehingga naik dengan kenceng dan menarik persen band ini untuk nekuk ke atas. Sehingga saya melihatnya Friend ini untuk jangka ke depan ini akan bagus. Target-targetnya mereka akan jauh lebih bagus. Kita bisa lihat, saya akan zoom perkecil ya. Jadi untuk target TP Bapak Ibu Anda bisa masuk di sini. Nah, ini udah kena persis ya, higher ini nih. Persis ini kena. Nah, ini target pertama TP Bapak Ibu di 82.87. Nah, target selanjutnya Bapak Ibu dia akan lari di kisaran 88.84 Bapak Ibu. Ya, ini target kedua. Nah, bagaimana masa depan Friend? Kita akan lihat masa depan Friend-nya ini kita tinggal tunggu dia kena TP yang kedua, dia closing di TP 2, maka ini berada di atas persen band Bapak Ibu. Sehingga semua indikator saya, mau hul EMA, ATR, hul EMA, panah biru, panah hijau, dan persen band yang menyatakan uptrend. Saya tinggal tunggu dia berada di atas 88, berarti di kisaran 89. Kalau dia closing di sana, maka Friend ke depannya akan terus naik. Target selanjutnya dia akan mengarah ke target selanjutnya di 106.16 Bapak Ibu. Nah, ini untuk weekly-nya. Bagaimana untuk monthly-nya, bulanannya? Ini akan jadi uptrend. Karena apa? Karena candle sebelumnya ini adalah bullish engulfing. Dia bisa menembus kerajaan merah sebelumnya, sehingga ini jadi bullish engulfing. Nah, ini udah sinyalemen baik ya buat Friend untuk melanjutkan uptrendnya. Dan ini sudah kelihatan ya, hul EMA-nya sudah menyatakan biru baru. Nah, ini untuk udah start, tinggal dia kalau bisa tembusin di atas 92, maka secara long term Friend akan terus naik menuju kekurangan dia sebelumnya, yaitu di 300 rupiah per lembar saham Bapak Ibu ya. Oke, untuk Friend ini bagus banget, untuk Anda simpen juga boleh Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk Friend. Nah, bagaimana dengan Indosat Bapak Ibu? Indosat ini Anda boleh koleksi karena ini persis di harga murah Bapak Ibu. Kedua, ini ada panah biru ya. Jadi spekulasinya persis di sini. Selama dia berada di atas garis kuning, maka Anda akan tenang. Nah, bagaimana support atau cut loss-nya Pak Leo? Nah, support atau cut loss ya Bapak Ibu, kalau berada closing di bawah garis kuning yang bawah Bapak Ibu. Yang ini nih, di bawah ini baru Anda cut loss kalau dia ada closing ya di bawah. Jadi target closingnya Bapak Ibu di 5.419. Jadi kalau ada closing di bawah itu, closing ya. Jadi bukan running saat bergerak, bukan, tapi closing penutupan harganya berada di bawah 5.413. Nah, 5.413 tepatnya Bapak Ibu Anda bisa lihat ya. Jadi warna merah berubah jadi warna biru, jadi aqua, maka itu persis di garis berada closing di bawah 5.413. Maka Indosat menjadi downtrend Bapak Ibu. Kalau ada closing di bawah itu, maka Anda bisa cut loss dulu Bapak Ibu ya. Itu untuk Indosat. Nah, ini ada permintaan dari Bayu untuk mengulas Telkom dan BRI. Oke, kita langsung aja. Untuk Telkom, TLKM, kita akan lihat Telkom secara daily. Telkom
hari yang lalu confirm uptrend, Bapak Ibu. Ya, uptrend Anda bisa lihat ini satu hulemanya biru, ada panah biru, ada panah hijau, closing di atas persen band yang garis kuning ini. Berarti Telkom uptrend mulai 5 hari lalu. Ini dia konsolidasi sideways, tapi ini tetap uptrend. Ya, Anda boleh hold yang punya posisi, tahan aja. Bagaimana kita lihat ke depannya ya. Untuk weekly mingguannya juga bagus, Bapak Ibu. Bagus banget. Telkom sudah confirm itu dari tanggal 20 bulan 11 2020. Jadi sudah closing di atas persen band. Anda bisa lihat ini. Ya. Dan sempat naik, lantas koreksi turun. Nah, disinilah yang sering saya bicarakan bahwa ini adalah tempat harga murah. Persimpangan, dia balik naik atau dia akan turun, Bapak Ibu. Dan ternyata ini balik naik. Maka disinilah tempat entry point yang paling bagus, Bapak Ibu. Ya, yang sering saya utarakan setiap mengulas bahwa entry point di harga murah ini adalah yang terbaik, Bapak Ibu. Dan kalau dia benar naik, maka Anda lihat, benar nggak? Anda dapat di ujung harganya. Betul ya? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, Anda bisa lihat ini. Ini hulemanya juga ada biru. Ini ada panah hijau, tapi belum confirm ya. Ingat, belum confirm. Kalau dia closingnya di atas, sebentar saya akan cek dulu. Di atas 3.469. Ingat, 3.469. Kalau closing di atas minggu ini, maka Telkom jadi uptrend, Bapak Ibu. Ya, untuk Telkom mingguan, bagaimana dengan bulanan? Bulanan monthly-nya ini memang targetnya, kalau saya lihat targetnya ke 3.711 ini dulu, Bapak Ibu. Ini target pertama. Dan kita lihat lagi, kalau persen bandnya ditarik tekuk naik, wow, ini sangat luar biasa, maka Telkom akan naik mengarah ke 4.000-an. Ya. Jadi target saya, jadi targetnya di 3.711. Gitu untuk Pak Bayu, semoga jelas untuk Telkomnya. Bagaimana dengan BBRI? Oke, BBRI kita ambil yang daily-nya dulu. Secara daily ini memang sudah uptrend. Sudah uptrend semenjak tanggal 4 Februari 2021 itu sudah uptrend BBRI. Anda bisa lihat di sini. Dan didukung oleh hull-nya juga naik, ada panah hijau, ada panah biru, ada panah hijau dan menjadikan dia uptrend. Dan ini adalah juga breakout. Dia breakout, closing di atas, ini menyatakan masih strong uptrend, Bapak Ibu. Dan ini ada memang candle bearish, tidak ada masalah selama dia tidak closing di bawah 4.599, di bawah candle yang hijau ini, maka tidak ada masalah, Bapak Ibu. Itu koreksi yang sehat. Jadi untuk BBRI kalau Anda mau beli memang sebaiknya di harga murahnya ATR di 4.675 ini Anda boleh beli ya. Atau minimal di Hulema ini di 4.738. Untuk BBRI tetap uptrend. Bagaimana ke depannya? Nah, ke depannya untuk weekly ini uptrend. Kita sudah tahu dari tanggal 6 bulan 11 bahwa ini closing di atas. Lantas ditunjang dengan adanya panah ATR hijau. Ini membuat dia makin strong naik. Dan Anda bisa lihat ya. Ini kan kena garis di ATR bahwa ini adalah harga murah. Ya. Nah, kita tidak bisa tahu dia mau lanjut naik atau koreksi dulu. Memang sebaiknya kalau ada koreksi ini Anda bukannya takut, tapi Anda beli karena inilah harga murah persis di garis Hulema atau ATR ini, ya. BRI tetap uptrend. Nah, bagaimana secara bulanan? Secara bulanan jangka besar, jangka panjangnya ini uptrend. Strong uptrend karena arah direction dari persen bandnya ini naik, Bapak Ibu. Cuma untuk beli di sini ini kan Anda bisa lihat ya, kemahalan terlalu tinggi kalau saya bilang. Ya, jadi kalau dia ada koreksi memang di 4.461 baru kita boleh beli di tengah-tengah sini, atau memang sebaiknya kita tunggu kalau dia sampai lowers mengena di harga murah ATR untuk jangka panjang, Jadi jangan membuat ini Anda takut di entry harian, jangan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Anda entry harian, Anda lihat aja time frame daily. Ya, selama dia tidak closing
di bawah persen band yang bawah, istilahnya garis kuning yang bawah, Anda nggak usah takut ya. 4.505 itu jagaan aja. Kalau dia closing di bawah itu, Anda cut loss, keluar dulu ya. Saya takut dia koreksinya agak dalam menurut bulanan ya. Oke, Bapak Ibu, ini BBRI untuk Pak Bayu, semoga jelas ya. Kalau belum jelas Anda boleh tanya di Telegram channel, nanti akan saya jawab di sana ya. Oke, untuk Bayu. Nah, untuk Bu Mariana meminta PPPT. Oke, kita akan bahas PTPP. PTPP ini sangat beresiko, ini downtrend kalau menurut hariannya. Kita sudah tahu itu semenjak ini. Ya, di tanggal 17 Februari 2021 karena closing di bawah. Closing di bawah, hulemanya juga udah berwarna orange, panahnya juga udah merah. Ya, jadi ini downtrend. Yang membuat downtrendnya tidak turunnya banyak karena hulemanya cut. Karena persen bandnya ini masih ke arah naik. Dan ini lihat ya, pelan-pelan sudah mulai turun. Dan ini sangat berbahaya. Kalau directionnya arahnya turun, maka penurunan PTPP ini akan bisa lebih cepat, Bapak Ibu. Tapi kita lihat lagi ya, secara mingguan ke depannya itu dia bagaimana. Secara mingguan Anda udah bisa lihat ya. Bahwa kemarin naik ketinggian dan ini koreksi turun. Nah, koreksi turun. Ini hulemanya juga udah merah, ATR-nya panah merah, ini juga ada panah merah sehingga mendorong dia turun. Targetnya dia ini mendekati garis persen band, yaitu di 1190. Kemungkinan persen bandnya naik, harganya akan terus sideways sehingga persen bandnya akan bertemu. Ya, atau skenarionya harganya turun mendekati persen band. Kita lihat lagi bagaimana prosesnya PTPP, dia mengarah kemana. Mungkin aja ketahan karena dia ada sentimen yang positif sehingga dia sideways. Karena kenaikan kemarin terlalu cepat Bapak Ibu. Sehingga dia harus koreksi dulu. Nah, ini secara mingguan. Bagaimana secara bulanan? Kalau secara bulanan, monthly, secara bulanan kita akan lihat. Nah, secara bulanan sebenarnya bagus. Karena hulemanya juga udah biru, panahnya biru, ada panah hijau. Tapi Anda lihat, ketahan kan? Ketahan di garis persen band ini. Tuh, kakinya, ketahan. Karena apa? Persen bandnya arahnya turun, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak kuat untuk naik, ketahan sama persen bandnya. Maka sebenarnya target yang terbaik tuh masih di 1845 ini untuk bulanan. Kalau dia strong, maka batasan dia cuma 1845. Jadi saran saya, PTPP ini jangan masuk dulu ya. Bagi mereka yang mau entry baru jangan. Kita tunggu nanti uptrend aja, baru kita beli. Jadi tradingnya di daily aja. Jadi tradingnya jangan lama-lama karena berpotensi, karena takutnya probabilitas untuk dia turun akan lebih besar karena bulanannya terlalu tinggi. Sehingga Anda main di harian, begitu closing di bawah kuning Anda keluar dulu, begitu closing di atas kuning Anda masuk, Bapak Ibu. Saya berharap begitu hariannya naik, terjadi mingguannya juga confirm naik, bulanannya juga naik, maka Anda akan dapat paling bawah, Bapak Ibu. Ya, jadi itu trading the best untuk indikator ini, Bapak Ibu. Oke, ini untuk PTPP. Mariana, semoga jelas ya. Bagaimana dengan Inco? Oke, Inco kita akan lihat berdasarkan daily. Inco persis di harga murah. Bu Mariana, persis di harga murah nih, persis di garis ATR. Anda boleh beli sebenarnya. Boleh beli. Kenapa boleh beli? Karena direction arah daripada persen bandnya ini naik. Sehingga ini mendorong dia naik. Jadi Anda bisa lihat ya. Nah, ini kan turun. Tapi persen bandnya arahnya naik. Sehingga dia naik lagi. Anda lihat. Ya, sama ini. Sama. Nah, bagaimana kalau kita lihat ke mingguannya? Kita akan korelasikan. Nah, ini cukup berbahaya kalau baca secara mingguan. Karena hulemanya juga udah mulai orange. Dia mengarah ke support ATR.
di 5359. Tapi kita lihat lagi ya, lihat lagi kekuatannya, dia bisa tembus gak lowers daripada candle hijau ini di 5851. Kalau dia tembus berarti dia mengarah ke 5375 ya untuk weekly-nya. Bagaimana untuk monthly-nya, bulanannya? Nah, ini Anda bisa lihat ya. Ini kemahalan banget, naiknya ketinggian. Ini naiknya ketinggian dan ini berada di mahal banget Bapak Ibu. Ya, biasanya ini akan ditarik turun Bapak Ibu. Jadi untuk Inco saya sarankan persis dengan PTPP di tradingnya di harian. Jadi kalau dia downtrend maka Anda harus keluar karena takut akan ditarik ke bawah Bapak Ibu. Ya, jadi untuk Inco Bu Mariana Anda boleh beli di sini. Tapi kalau dia closing di bawah 6.003, closing ya, bukan ada harga di situ tapi closing. Penutupan harganya di situ di bawah 6.003, maka Anda keluar dulu Bu Mariana ya. Itu untuk Inco. Untuk Pak L minta keras. Oke, kita akan lihat keras. Keras untuk daily ini bermain konsolidasi ya. Anda bisa lihat ya, sideways. Sideways ini masih mencari jati diri untuk naik atau dia turun. Cuma menurut persen band ini mengarah naik ya. Jadi Anda bisa lihat ini ketahan di support ATR tuh. Jadi kaki-kakinya tertahan di support ATR. Jadi kalau memang mau beli persis di garis ATR ini di 692 Anda beli. Atau kalau Anda mau di harga murah di 646. Kalau dia turun sampai 646 Anda boleh beli untuk keras. Tapi tetap masih uptrend. Bagaimana dengan mingguannya kita akan lihat. Ini sempat koreksi sih setelah dia naik tinggi. Koreksi kena tuh di garis ATR dan dia naik. Nah ini saya lihatnya dia nunggu ya. Nunggu ATR-nya naik, kena dia baru naik Bapak Ibu. Atau dia akan turun. Maka ini sangat beresiko untuk secara weekly. Tapi anyway kita lihat lagi ya untuk keras. Karena bisa aja dia naik-naik lagi juga bisa Bapak Ibu. Nah untuk monthly kelihatan banget ya. Bullish candlenya. Maka ini harga yang mahal sebenarnya. Kalau menurut bulanan mahal. Memang the best kita beli itu di harga murah ATR ini ya, atau sebenarnya paling cepet itu di deket daripada open bulan lalu Bapak Ibu. Jadi di kisaran 582 ini itu juga udah boleh beli sebenarnya. Tapi kita lihat lagi kalau Anda mau yang the best, sebenarnya yang terbaik adalah dekat dengan ATR. Oleh sebab itu untuk keras saya menyarankan Anda trading dengan harian. Ya, tapi Anda mesti sensitif kalau dia closingnya di bawah 631, maka sebaiknya keluar dulu Pak L untuk kerasnya. Jadi Anda ingat-ingat aja 631 ya. Kalau ada closing di bawah itu Anda keluar dulu untuk keras. Untuk Pak Daniel minta cepin. Cepin. Kita akan bahas cepin. Cepin ini persis di persimpangan. Saya melihatnya ini wait and see Pak, wait and see. Tapi sudah ada mendukung sih. Ini hulemanya biru, ada panah indikator yang baru nih, yang ini kuning sama biru bahwa menyatakan ini naik karena dia tembus ya. Resisten kuning ini dia tembus. Tapi belum closing di atas. Ya saya masih menunggu bantuan dari panah hijau sehingga confirm semua. Tapi anyway, Anda kalau mau beli boleh. Yang Anda perlu jaga yaitu tidak boleh closing di 6.215. Karena di sini memang persimpangannya Pak. Jadi antara dia naik atau dia turun. Jadi memang sebaiknya kalau Anda mau beli di atas 6.319. Saran saya, dia closing di atas itu, maka cepin sudah uptrend menurut daily. Bagaimana kalau menurut mingguan? Kita akan buka mingguannya. Mingguannya ini uptrend kalau saya bilang. Nomor 1 hulemanya juga ada biru. Ini arah daripada persen bandnya naik. Tapi tidak didukung oleh ATR. Tapi oke, ATR ini lagging. Sehingga saya menebaknya dia akan menuju ke 6.561. Jadi persentase naiknya kalau saya 60-70% Pak Daniel ya. Jadi persentase naiknya itu 60-70%. Nah bagaimana menurut bulanannya? Kita akan lihat monthly. Monthly ini
Mandi ini oke, saya bilang oke. Tetap ya ketahannya di sini nih di 6.686 secara bulanannya. Jadi ini target TP profit Anda di 6686 untuk bulanan. Untuk Anda beli sebenarnya bagus di sini di 6.003. Anda boleh beli, ini harga murah dari Hul MA. Jadi Cepin juga saran saya Anda trading di daily aja. Di daily ini boleh beli sih, boleh beli kalau saya. Tapi jauh akan lebih baik kalau dia berada di atas 6.319 ya. Itu untuk Cepin. Bagaimana MNCN? MNCN kita akan lihat MNCN ini uptrend. Uptrend karena hulemanya biru, ada panah biru, ada panah hijau. Tapi ini bermain persis di tengah persen band, persis. Ya, jadi kita lihat lagi closingnya di mana. Saran saya, Bu Regina bisa tahan sampai dia closing di atas kuning. Di atas kuningnya itu di 1150. Kalau dia closing ada penutupan harga di atas 1150, Anda boleh beli Bu Regina. Ya, karena ini saya melihatnya ini persen bandnya tidak mendukung, mengarah turun. Jadi takutnya dia koreksi turun ini. Ya, atau Anda kalau mau curi start dia di 1070 Anda beli. Karena persis di ATR-nya. Sorry, 1074 Anda boleh beli. Ya, sehingga Anda berspekulasi curi start paling batasan supportnya itu di sini di 1012. Kalau dia turun tembus di 1012 Anda cut dulu, lepas dulu. Ya. Berarti ini akan jadi downtrend MNCN ini. Bagaimana secara mingguan, kita akan lihat mingguan. Mingguan ini masih uptrend, masih uptrend. Batas supportnya itu di 1074. 1074 Anda boleh beli sebenarnya. Tapi ini MNCN ini saya lihat tidak terlalu bagus, tidak strong up. Karena ini persen bandnya ke tengah, tidak mengarah naik. Sehingga ini konsolidasinya akan lama. Jadi dekat-dekat di bawah sini nih Anda boleh beli. Jadi di kisaran 1050 dan batasan atasnya 1150. Kalau ada di sana Anda lepas dulu, turun lagi di 1050 Anda beli lagi. Ya untuk MNC. Bagaimana dengan bulanannya? Bulanannya ini sangat disayangin, belum bisa dinyatakan uptrend ini. Karena persen bandnya itu mengarah turun. Dia butuh tenaga yang kuat untuk closing di atas. Tapi akan ditarik turun lagi karena persen bandnya directionnya ke bawah. Ya tapi memang bagus secara indikator Hulema, panah, ada panah hijau, ini uptrend tapi ketahan. Ya jadi saran saya kalau mau long term jangan di MNCN, tapi kalau mau short term main harian Anda boleh. Tapi mesti diingat ya, kalau Anda main harian ya dijaga di bawah garis kuning. Atau nanti entry-nya di atas garis kuning baru Anda entry ya. Oke, jadi dia tidak boleh di bawah garis kuning. Tapi saran saya ini tunggu aja, tunggu wait and see aja ya. Kalau dia closing di atas baru kita masuk. Untuk MNCN jangan dulu, menurut saya tunggu dia di atas 1150. Itu untuk Bu Regina. Bagaimana untuk Pak Herman? Pak Herman minta ASRI. Bagaimana dengan TPIA untuk Bu Fitri? Bagaimana dengan SMGR untuk Bu Fitri? SMGR ini ada berita baik. Dia terlihat breakout. Jadi hulemanya biru, ada panah hijau. Jadi ini ada sinyalemen baik. Kalau Anda mau beli curi start boleh dengan batasan support di 10.001. Jadi kalau tembus di bawah 10.000 maka Anda cut loss ya. Tapi kalau ini naik maka Anda akan dapat di bawah Bapak Ibu. Targetnya memang dia menuju ke 11.454 SMGR. Tapi memang bukan downtrend karena persen bandnya ini mengarah turun. Nanti kita lihat lagi ya kalau sudah tercapai targetnya di 11.450 ini
Baru kita akan lihat lagi kemana SMGR ini. Oke, bagaimana secara mingguan? Kalau secara mingguan, mingguan ini uptrend. Di sini letak persimpangannya, walaupun tidak murah banget. Kalau murah banget itu minggu lalu. Jadi persis kena di garis kuning ini murah dan dia kembali naik. Ya, ini udah candle bullish hijau. Ini sebenarnya bagus sih. Kalau mau koleksi bagus. Karena pertaruhannya di sini, kalau dia ada closing di bawah 1006 ini, jadi di garis kuning ini yang bawah ini akan berbahaya untuk turun. Jadi selama dia sebelum di situ, maka ini masih SMGR ini masih uptrend. Saya melihatnya uptrend karena ini persen bandnya mengarah naik. Bagaimana secara bulanan? Kalau secara bulanan ini bagus ya. Satu hulemanya biru, ada panah biru, ada panah hijau. Dan ini persis di harga murah. Jadi spekulasinya di sini, dia mau balik naik atau dia balik turun. Tapi kalau dilihat dari arah persen bandnya ini mengarah naik. Ya, saya masih berani beli. Dan untuk jangka panjang pun juga boleh SMGR. Ya. Oke, bagaimana dengan TPIA? TPIA ini downtrend hariannya, Bu Fitri. Jadi dimulai dari tanggal 24 Februari, closing di bawah persen band. Ini sangat berbahaya, rawan, dan terbukti 3 hari ke depan ini sampai hari ini pun masih turun TPIA. Tapi bagaimana untuk ke depannya? Kalau kita lihat weekly, betul aja. Dari dia naik, Anda bisa lihat ya, naik, koreksi, naik, koreksi. Bapak Ibu, ya. Nah, sebenarnya Anda boleh pesan beli sih target di 8.408. Jadi ini harga murahnya. Dia menuju ke sini, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini Anda boleh beli untuk weekly ya, secara mingguan. Tapi ini ada support yang sangat kuat di sini nih. Ini. Jadi di 9.025 Anda boleh beli. 9.025 dicicil aja dulu Bu Fitri. Sebagian-sebagian, jangan semua full a lot. Sebagian aja dulu. Saya takut dari sini dia mantul naik. Ya, Anda beli sebagian di sini, nanti kalau dia turun lagi Anda beli lagi di sini. Ya, di 8393. Oke, ini untuk mingguan, bagaimana untuk bulanan? Untuk bulanan, nah ini memang dia uptrend sih. Ini koreksi naik lagi. Tapi ini dia menuju ke 8523 kalau secara bulanan. 8523 tapi ini ada support yang kuat di sini di 9048 kalau secara bulanan. Ya, kalau Anda yang mau beli panjang long term, Anda beli dulu di sini di 9048 sedikit. Ya, siapa tahu dia naik langsung maka Anda sudah punya. Ya, dan target kedua, support kedua adalah di 8491. Kalau ada 8491, Anda boleh beli. Tapi TPIA ini secara long term uptrend karena arah daripada persen bandnya ini naik. Ya, gitu untuk Fitri. Bagaimana dengan ASRI? Untuk Pak Herman, minta ASRI. ASRI untuk daily ASRI ini uptrend. Jadi kalau hari ini di closingnya di atas 242, maka ASRI ini jadi uptrend. Semua indikator sudah mendukung, mau HUL-MA, mau panah biru, panah hijau di atas persen band ini sudah mendukung uptrend. Dan indikator yang baru nih yang kuning juga, nah ini berada di atas. Jadi ini ASRI ini boleh koleksi nih Pak Herman, boleh, bagus. Anda boleh beli. Bagaimana dengan weekly-nya? Nah weekly-nya juga ketahan 257. Jadi ini ada resisten kuat 257 ini. Kalau dia ditembus closing di atas maka akan ada panah hijau. Tapi HUL-MA-nya juga udah biru sebenarnya dan arah persen bandnya naik. Jadi ASRI ini bagus. Ini kemarin naiknya kenceng, koreksi turun dan dia naik lagi sekarang. Ya, cuman ada tahanan resisten yang kuat aja ini. Ya. Bagaimana secara bulanan? Kalau bulanannya ini bagus banget. Dia mengarah ke 274. Ya, jadi
3 indikatornya hulemanya biru, panah hijau, tinggal kurang di atas persen band. Nah, kalau dia ada closing di 281 di atas persen band ini, wow, ASRI akan terus ke atas, ya. Jadi untuk ASRI Anda boleh masuk Pak Herman, Anda boleh masuk, ini bagus banget. Boleh entry, boleh cicil. Untuk ASRI Anda boleh koleksi Pak Herman. Bagaimana JSMR untuk permintaan Pak Lin? JSMR kita akan lihat. JSMR secara daily ini downtrend Pak. Downtrend. Kita tidak sarankan Anda entry di sini. Alhasil Anda bisa lihat nih, ya candlenya merah terus turun. Tidak ada perbaikan dan ini harus ditembus resistennya di 4.316 dan ini belum ada tanda-tanda untuk Jasa Marga. Bagaimana secara weekly? Weekly ini uptrend sih, uptrend. Jadi kalau Anda mau beli nanti di level 4.082 atau Anda beli sekarang, boleh. Kalau secara mingguan ya, Anda boleh beli karena deket banget dengan harga murah, takutnya nggak sempat. Jadi Anda boleh koleksi sedikit Jasa Marga. Nanti di 4.082 Anda koleksi lagi dan ini masih uptrend karena arah direction dari persen bandnya naik. Ya saran saya Anda belinya di sini aja ya, di 4.092 persis di harga murah persen band untuk weekly mingguan. Bagaimana untuk bulanan? Untuk bulanannya ini ketahan sih naiknya karena persen bandnya mengarah turun. Paling tertinggi kalau saya tebakan saya di 4.800 ini udah paling tinggi. Berat untuk dia tembus, perlu kekuatan yang penuh untuk dia tembus persen bandnya. Walaupun memang hulemanya biru, ini ada panah hijau. Tapi berat. Kalau secara bulanan, kalau dia ada ke harga 4.004, boleh beli untuk koleksi sih. Jadi saran saya, wait and see aja Pak Lin, tunggu dia semua indikator confirm naik. Ya, saya tidak mau pastikan uptrend baru Anda entry. Pastikan profit baru Anda entry. Jadi kalau downtrend gini saya tidak sarankan, ya. Itu untuk Jasa Marga. Oke. Itulah review hari ini. Memang tidak bisa semua, kalau semua nanti videonya kepanjangan. Maka oleh sebab itu saya minta Anda request emiten apa yang akan saya bahas di video selanjutnya. Bagi mereka yang baru nonton video saya, salam kenal dari saya. Anda bisa klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi di saat saya memposting video yang baru. Bagi mereka yang suka dengan video saya, Anda boleh like dan share kepada teman-teman supaya kita bisa profit dari saham lokal cara gaptek. Main-main di website saya gaptekbisaprofit.com. Mampir juga di Instagram saya @gaptekprofit. Sampai di sini, sukses selalu dan salam Gaptek Profit.